Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan peneliti sekalian yang saya banggakan. Kita ketemu lagi pada video kali ini yang akan membahas tentang metode. Metode merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proposal pengusulan ya, untuk hibah dikti skema terapan. Saya pikir semua skema akan memiliki segmen metode di mana pengusul harus menyampaikan secara jelas, detail, dan eh, komprehensif tentang metode yang dipergunakan. Nah, perkenankan saya sedikit memberikan informasi bahwa pada metode ini kita hanya diberikan kesempatan kurang lebih 1.000 kata atau 1.000 karakter untuk menjelaskan metode yang kita pergunakan. Namun ingat, di dalamnya sudah terdapat eh, ada indikator capaian, ada penjelasan tugas dan pembagian tugas daripada anggota maupun mitra, ya. Nah, terus ada alur daripada metode yang kita usulkan, ya. Jadi semua masuk dalam bagian metode dalam proposal. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi bahwa tidak semua harus dijelaskan, harus diurai secara detail untuk bisa dipahami. Namun bagaimana kemudian bisa kita lakukan apa ya, penyederhanaan dengan memvisualkan ataupun eh, mendeskripsikan secara singkat. Namun jelas ya, harus jelas agar bisa dipahami ataupun bisa dibaca oleh pemeriksa. Mari kita mulai Bapak Ibu. Jadi sebaiknya untuk awalan metode itu kita jelaskan ya, pendekatan kita apa, misalkan, terus jangan terlalu bertele-tele dengan penjelasan itu, cukup kita sebutkan eh, kita menggunakan apa, kualitatif, kuantitatif, pendekatannya apa, oke, kita hubungkan dengan masalah yang mau kita eh, bedah atau mau kita telusuri atau mau kita teliti, dan bagaimana. Nah, kemudian saya lebih memilih memvisualkan seperti ini. Eh, Mungkin masih ada yang keliru ya di sini ya. Simpang siur, tumpang tindih, maksudnya bukan simpang siur, tumpang tindih, tapi saya coba gambarkan secara sederhana agar mungkin bisa menjadi contoh buat Bapak Ibu dalam menggambarkan. Jadi setelah mungkin, oh ternyata ini studi kasus yang mau dibuat, di mana dipilah antara diskualifikasi nafkah dan diakronisasi. Kemudian dipolakan seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Dan jangan lupa bahwa ini dibangun dari sintesis ya antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metodologi yang saya eh, pergunakan. Jangan lupa sebutkan lokasi di mana akan dilakukan penelitian agar pengulas bisa memahami, karena ini juga akan terkait dengan anggaran ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini kita sebutkan 10 desa, maka dalam penganggaran itu akan kita sebutkan kebutuhan untuk transport, konsumsi, dan lain-lain pada 10 desa itu. Nah, untuk memperkuat penjelasan kita tentang lokasi, nah, saya sendiri memilih pola seperti ini. Kemudian saya menggunakan hyperlink seperti ini agar ketika diklik langsung masuk ke Google Maps di mana lokasi itu bisa dilihat secara digital gitu ya. Harapannya itu. Saya tidak memasukkan foto. Kalau foto saya pikir akan banyak bahkan tempat dan mungkin akan membuat konsentrasi pengulas akan kacau karena banyak ya. Apalagi kalau lokasinya banyak seperti yang saya buat 10 gitu ya, cukup banyak foto-fotonya. Makanya saya putuskan untuk menggunakan Google Maps. Oke. Terus kita jelaskan kenapa kemudian riset ini kita setting atau kita atur dengan pendekatan ini, eh, kita ungkapkan agar bisa dipahami. Kemudian bisa kita ungkapkan juga, kalau kualitatif, mohon maaf, saya ingatkan bahwa riset yang saya lakukan ini adalah kualitatif, maka saya tetapkan 4 kategori. Nah, itu penting karena ini agak mempermudah kita dalam penyusunan instrumen maupun dalam pengolahan data dan analisa data. Oke, Bapak Ibu, seterusnya
Kemudian informan coba saya urai lebih detail dengan menggunakan visualisasi. Begitu juga dengan hubungan antara korelasi, mohon maaf, korelasi antara informan dengan kategori, tadi kategori ini, dan ini informan, coba saya hubungkan agar mungkin lebih jelas. Terus ada distribusi informan per lokasi, saya coba bangun semuanya itu untuk lebih menjelaskan kepada pengulas. Ya, seperti biasa, Bapak Ibu ada triangulasi, eh, terus ada kontribusi. Nah, ini yang bagi saya agak penting dalam sebuah desain riset, bahwa harus ada kontribusi informan ya dalam usaha dan pemecahan masalah. Oke, ini ada software yang saya pergunakan untuk membantu dalam pengolahan analisis dan bagaimana mekanisme penggunaan eh, software tersebut. Saya pikir harus saya jelaskan sedemikian rupa agar paling tidak bisa dipahami ya oleh pengulas. Oke, Bapak Ibu, itu metode dalam sebuah proposal riset terapan yang mungkin terlihat cukup banyak visual ya. Nah, memang agak sulit juga kalau kita seluruhnya menjelaskan dengan deskriptif sementara dibatasi dengan karakter. Jadi bagaimanapun pemeriksa atau pengulas itu, reviewer itu butuh yang namanya kejelasan, gitu. Nah, kejelasan tidak harus dengan deskripsi, tapi bisa dengan visualisasi juga. Harapan saya Bapak Ibu bisa inovatif dalam membuat hal-hal seperti itu. Oke, demikian penjelasan singkat saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.